Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Anak adalah generasi yang akan meneruskan tongkat estafet pergerakan dan perkembangan sebuah keluarga, gereja, kota, dan bangsa. Mencetak generasi yang berkualitas tidak hanya tugas orang tua atau keluarga, tetapi juga tugas gereja. Ajarlah, didiklah mereka sesuai dengan pertumbuhan iman mereka melalui sekolah minggu. Bulan Juli adalah bulan sekolah minggu. Momen ini diawali dengan Pekan Rohani Anak yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Juli 2022 di EE Center Bandulan. Sehubungan dengan acara Pekan Rohani Anak, maka ibadah anak onsite di hari Minggu di NICC ditiadakan. Jemaat Tuhan, sekarang mari kita simak informasi selanjutnya. Info terbaru bahwa tempat ibadah di Geraha Samodra Kompleks Angkatan Laut Jalan Yosudarso 1-3 Malang dapat dipergunakan seperti biasa dengan jam ibadah pukul 8 dan pukul 17. Dan perlu jemaat ketahui, pintu masuk melalui gerbang depan toko roti Ratna Cake and Bakery. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan ibadah kita dan hati kita, supaya ibadah kita pada pagi berkenan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya saya juga akan menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel Sejahtera dan melalui Radio Sejahtera. Salam sehat, semangat dan sukacita. Kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang beribadah pada pagi ini, karena ibadah pagi ini disertai dengan perjamuan kudus. Terlebih Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, kami menghimbau untuk segera mempersiapkan untuk anggur dan roti dipersiapkan. Mari Bapak Ibu, kita undang bangkit berdiri untuk kita segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mau bersama-sama untuk kita memperkatakan firman Tuhan yang diambil kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Mari kita mulai dalam iduman yang ketiga. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sesungguhnya pertolongan kami adalah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pagi ini kami kembali boleh mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan sudah membawa kami semua, setiap umat-Mu, untuk datang kepada Tuhan. Untuk setiap kami kembali boleh mencari wajah-Mu, mencari kehendak, mencari kekuatan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi ini yang disertai dengan perjamuan kudus, kami percaya Tuhan hadir dan melalui setiap kami umat-Mu. Oleh firman Tuhan yang akan kami terima, Tuhan meneguhkan, menguatkan, memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga pada firman Allah menuntun kami, membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pemusik, worship dan singer, pemandu LED, juga soundman Tuhan, multimedia. Terlebih hamba-Mu yang akan benar firman Tuhan, yang akan memimpin perjamuan kudus. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kami semua, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan pada akhirnya dalam pimpinan-Mu. Dalam berkat Bapa Putra Kudus, kami mentahbiskan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Juli, Gereja Bethel Indonesia menetapkan bulan Juli, bulan sekolah minggu. Mari kita bawa anak-anak kita untuk lebih mendekat lagi dan takut akan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kau yang mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan pujian, dengan sembah dan syukur pagi hari ini.
Haleluya. Bersama-sama yuk nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku. Katakan lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap, amin, memiliku. Itu karena anugerahnya. Katakan, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, amin. Yes. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak peduli seberapa kelam masa lalu kami Tuhan, karena anugerah-Mu kami Engkau pilih pagi hari ini. Bersama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
percaya, bersama-sama kita katakan, kini aku percaya. Mari kuatkan dan teguhkan imanmu kembali pagi hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada, karena anugerah dan pemeliharaannya lah yang sempurna. Yes. Kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama dan sembah Dia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat ada di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami berserah hanya kepadamu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti. Mari deklarasikan ini kepada Tuhan. Katakan Tuhan setia. Sampai akhir. Katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku akan setia sampai. Sekali lagi ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku akan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami kan percaya akan kuasa mujizat-Mu terjadi saat ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Engkau Tuhan panci keselamatan kami. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu dalam sembah Dia, sembah Dia dalam nama siapa. Kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dialah masyakara bata karabashe. Hari pribadi lepas pribadi datang sembah Dia pagi hari ini. Berikan yang terbaik, bermazmur, bernyanyi hanya bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang hebat. Oh, haleluya. Dia ramasya, ramasya, kada ramasya. Dia ramasya, dia ramasya. Hosanna in the high. Let our King be lifted high. Hosanna
Sekali lagi. Hosanna. Lagi lagi. Hosanna in the highest. Sekali lagi yang percaya di Allah yang dahsyat sekali, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari rasakan sukacita yang hadir di tengah-tengah kita. Cinta yang terangi jalan hidup kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Katakan tak pernah, amin, karena bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Bersama kuasa katakan hanya di dalam namanya Yesus dan sumber berharap di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan iman katakan kebenaran yang membebaskan. Mari, kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan kekuatan. Amin. Oh ya, apapun permasalahan Bapak Ibu saat ini, percaya tak pernah ragu, karena Dia bersama setia. Amin. Menjaga dengan kuasa mulia. One, two, three, go. Hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku sampai selama-lamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari umat Tuhan, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidup. Yuk lebih lagi katakan hanya di dalam kuasa. Amin. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sekali lagi hanya di dalam namanya Yesus dan sumber. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Oh ya, hanya di dalam
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas nama itulah kami boleh diselamatkan. Kami boleh berhidup yang kekal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Ya, sama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, sama-sama katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu kepadaku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Boleh sambil bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, hanya lewat pengorbanan-Mu Tuhan, yang menjamin hidup kekal setiap kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Katakan Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus engkau, haleluya, haleluya, ku kagumi. Mari ambil saat yang baik ini saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi setiap saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami, menuntun setiap kami. Bahkan di tengah kegelapan sekalipun kami tahu Tuhan Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kami ada di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang selalu baru setiap hari menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah ditebus dengan darah-Mu sendiri. Supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berpadanan dengan panggilan kami, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk dapat melihat karya apa, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, ketika kami masih diizinkan untuk hidup di dunia ini, Tuhan biarlah terus Tuhan pimpin kami melalui firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi kami tahu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja di dalam kami. Tuhan terus untuk membawa kami tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jemaat Tuhan yang rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, di atas kebenaran firman. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan salam sejahtera, shalom. Lebih kencang lagi, shalom. Iya, ada wajah-wajah lama hari ini muncul kembali. Puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menyertai saudara, memimpin saudara, menuntun saudara. Sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebentar nanti kita akan juga memasuki sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, penatua, diaken, diakones, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita teguhkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bersyukur juga kita boleh melihat ada teman-teman tunas remaja yang bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya beri judul kelegaan dan ketenangan sejati. Kelegaan dan ketenangan sejati. Ada beberapa poin yang memang sudah saya sampaikan waktu doa malam, tetapi karena satu dan lain hal, ada sambungan yang naik turun, ya putus nyambung saudara. Jadi saya berharap hari ini pesan ini dapat ditangkap secara utuh. Amin. Puji Tuhan. Sebuah undangan untuk menilik hati dan menjadikan dia yang utama. Saya tidak habis-habisnya selalu kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Dia menerangi hati kita. Dia menerangi hati untuk apa? Firman Tuhan dikatakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kenapa orang Kristen harus perhatikan hatinya? Karena dalam hatinya, saudara yang dikasih Tuhan itu muncul setiap rencana-rencana yang jahat. Ya, ada segala hal yang buruk yang terjadi. Saudara, oleh karena itu hari ini saudara, keterbatasan kita tidak membatasi karya Tuhan bekerja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memurnikan hati kita. Supaya setiap hati kita berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Ya, jemaat Pondok Daud sudah hafal. Kalau saya mau nyampaikan firman, mari kita baca firman Tuhan itu sama-sama dengan suara yang keras dan lantang. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca ayatnya 25, 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Berikutnya, marilah kepadaku, ayo, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang apa? Itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus kita baca secara utuh ya, Matius 11 ini. Kalau saudara nanti di rumah bisa baca secara utuh, mari kita lihat supaya kita mengerti konteksnya. Nah, Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-11 yang kita baca tadi dikatakan adalah sebuah undangan ya, yang sering kita dengar firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, pertanyaannya tapi satu hal saudara. Apakah ini hanya undangan bagi mereka yang letih lesu? Apakah ini hanya undangan bagi mereka yang berbeban berat? Lalu sebagian kita akan berkata, ini ayat buat kamu, bukan buat aku. Hidupku baik-baik saja kok. Ya, hidupku tidak letih, hidupku tidak lelah, aku tidak berbeban berat, aku diberkati Tuhan, aku sehat, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat dari Matius pasal yang ke-11, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu mengecam beberapa kota. Ya, termasuk di sana kota-kota yang tidak mau bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Ya, celakalah Korasim, celakalah engkau Betsaida. Ini kota-kota di mana Tuhan mengajar, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi Tuhan katakan celaka kamu. Diingatkan, ditegur keras. Jadi kalau Tuhan ngomong teguran, tegurannya keras. Tapi itu adalah sebuah ekspresi kasih. Yang setuju katakan amin, saudara. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan melalui mimbar-mimbar gereja harus terus mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang membuat saudara itu bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Tidak bisa kita hanya menerima firman yang enak di telinga saja, yang cocok dengan hati kita saja. Tetapi kita juga butuh firman yang berupa makanan keras supaya setiap kita, saudara dan saya dapat bertumbuh. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu dia tegur beberapa kota. Korasim, ya di situ dikatakan, Betsaida, ya karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kalau sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, dia mengecam beberapa kota di tempat di mana justru dia melakukan banyak mujizat. Apa artinya saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Tuhan itu menegur, Tuhan itu menghibur, Tuhan itu memberi kekuatan, tapi dia juga menegur setiap saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat konteksnya ini dengan utuh. Apakah ini ajakan untuk hanya beberapa orang saja yang merasa letih? Apa itu definisi keletihan? Apa itu definisi beban berat? Nah, oleh karena itu saudara, ayo kita lihat poin-poinnya bersama-sama. Yang pertama, saudara, Yesus menyadari ketidakpuasan dan beban manusia untuk hidup dengan standar sukses yang palsu. Saudara, kadang kita hidup di dalam dunia ini, kita menyadari bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini tidak akan bisa memuaskan kita. Betul enggak Bapak Ibu? Saudara pikir, saudara hidup dengan standar tertentu, saudara pikir, sekarang kita kok kondisinya begini ya. Kita belum punya apa-apa, coba nanti kalau kita seperti orang itu. Ya, apapun itu, ini contoh saja.
Misalnya, oh kalau mungkin sudah punya rumah sendiri, kita bisa dikatakan sukses. Kita bisa mengalami yang namanya kepuasan. Tapi ketika saudara sampai pada titik itu, saudara tidak puas juga. Saudara, orang bilang katakan, waduh mungkin ya kalau aku sudah punya jodoh, nanti ya tidak jomblo lagi, anak-anak muda saudara ya. Oh aku akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tapi toh ketika kita ada di sampai sana saudara, kalau itu menjadi sumber bahagia kita nggak menemukannya. Kita mau lagi, ya udah dapat, mungkin udah dapat tingkat tertentu, jabatan tertentu. Sampai di jabatan itu, wah kita mau kalau bisa lebih tinggi lagi. Lalu kita pakai ayat, engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Haleluya. Saudara, ini hati-hati. Ambisi manusia ditemukan bahwa ternyata, saudara, apa yang kita lihat di dunia ini yang dikatakan standar kesuksesan, standar keberhasilan, ternyata sia-sia belaka. Saudara tahu Jim Carrey? Ya, Jim Carrey itu aktor Hollywood ya yang sangat terkenal. Ya, dia filmnya beberapa kali sudah melampaui box office. Ya, dia punya kekayaan, dia punya ketenaran, dia sangat populer, saudara. Paling tidak di Hollywood atau di Amerika, saudara. Tapi saya percaya di Indonesia pun ada banyak film yang sudah ditonton bahkan oleh anak-anak kita. Tapi dia katakan demikian, saudara. Satu saat dalam sebuah interview, dikatakan, saya baca buat saudara. Aku berpikir ya bahwa semua orang harusnya bisa jadi kaya dan terkenal. Dan setelah itu dapat melakukan apa saja yang mereka impikan. Ya, mau punya mobil, punya rumah, ya punya apapun lah. Bisa jabatan CEO, lebih lagi owner dan seterusnya. Untuk melakukan apa saja yang mereka impikan agar pada akhirnya ketika mereka mendapatkan semuanya itu, mereka sadar bahwa itu semua bukanlah jawabannya. Saudara, dia punya semuanya, dia punya harta, dia punya namanya kepopuleran, saudara, keterkenalan. Dia punya nama baik yang disanjung begitu banyak orang. Tapi dia katakan begini, ya saya berpikir bisa jadi, saya berdoa semua dah kalau bisa jadi kaya. Semua dah kalau bisa jadi terkenal. Semua orang bisa akhirnya melakukan apa saja yang dilakukan, yang mau dilakukan, apa saja. Hanya untuk apa? Pada akhirnya menyadari ini bukan jawabannya. Halo? Berapa banyak daripada kita berpikir bahwa enak ya orang itu bisa ngomong gitu. Dia sih udah sukses. Saya kan belum. Itu kalau bicara tentang kesuksesan. Tapi ada juga beberapa daripada kita, saudara, mungkin hidup karena ekspektasi orang tua. Ada, kalau saya dulu jadi kepala sekolah, saya beberapa kali menemukan, ya saya begini nih karena orang tua saya Pak. Saya sebenarnya tidak mau ambil jurusan ini. Saya dipaksa, karena papa punya pabrik, begini, saya harus masuk jurusan ini, harus ambil ini, harus begini, harus begitu. Ada beberapa bahkan dia selesaikan sekolahnya, selesai, dia kasih itu, terima itu namanya piagam, ya sarjananya dikasih ke orang tuanya, selesai sudah, tapi dia akhirnya sekolah lagi sesuatu yang dia benar-benar ingin tekuni dan ingin geluti. Ada beberapa dari kita menghidupi ekspektasi, harapan orang-orang lain, mungkin orang tua kita, mungkin bisa jadi mertua kita. Bahkan mungkin kita menghidupi ekspektasi atau hidup yang ingin sesuai dengan standar apa kata orang di keluarga. Ataukah beberapa daripada kita berpikir bahwa aduh yang penting pokoknya sekarang itu Pak, hidupku ini buat anak-anakku Pak. Aku kerja keras, aku pokoknya banting tulang Pak, aku nabung. Wah aku pokoknya investasi apa semua buat anak Pak, sudah. Udah pokoknya aku nyenengkan anak saya sudah. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa daripada kita melakukan untuk sesuatu standar tadi, sesuatu ukuran itu. Yang pada akhirnya itu menjadi menjadi beban bagi kita. Saudara, saya baru mengajak teman anak-anak saya dan istri nonton satu film keluarga, bagus sekali. Ya, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, sudah ada yang nonton?
Belum ya? Ya, bisa nobar sama-sama ya. Ya, mumpung masih ada di bioskop. Bagus. Ya, diambil dari sebuah latar belakang keluarga dari satu suku yang namanya suku Batak, Saudara. Di sini adakah suku Batak? Horas. Wah, ya, baik sekali. Nah, di situ ternyata diceritakan, Saudara, bagaimana orang tua punya harapan pada anak-anaknya. Bagaimana kalau orang Batak ini, nggak spoiler ya Saudara ya, saya sedikit cerita saja. Bagaimana kalau orang Batak itu punya harapan sama anak laki pertama bagaimana. Anak laki terakhir itu bagaimana Saudara. Diceritakan. Dan akhirnya di cerita itu anaknya tidak memenuhi ekspektasi orang tuanya, tidak dapat memenuhi harapan orang tuanya. Lalu terjadilah konflik, yaitu dibangun dengan sangat baik sekali ya. Satu bioskop kadang-kadang ketawa semuanya, tapi satu bioskop lalu bisa nangis semuanya, luar biasa. Satu film Indonesia yang bisa direkomendasikan untuk bisa dilihat sebagai tontonan keluarga. Sudah ada begitu banyak nilai-nilai keluarga, tapi saya melihat di situ bahwa ada masing-masing karakter yang ada di situ menghidupi harapan orang lain, ekspektasi orang lain. Nanti apa kata dunia? Ya ada apa namanya dulu iklan layanan masyarakat. Apa kata dunia? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang penyair kuno, penyair Romawi yang namanya Horace. Dia berkata begini, no one is content with his own lot. Artinya tidak seorang pun itu yang pernah bisa puas dengan semua yang dimilikinya. Nggak bisa puas. Saya lihat diri saya sendiri, saya tidak lihat orang lain deh, saya lihat saya sendiri. Saya sudah pernah cerita bagaimana sepeda itu, hobi itu akhirnya bisa jadi berhala. Awal-awal beli sepeda cuma satu, ya, yang lipat, yang sederhana, ya, dipanas-panasi sama temen. Kadang-kadang kita ini hidup karena panas-panasan temen, betul nggak? Bahasa Jermannya apa? Gunggungan, ngerti gunggungan Saudara ya? Wah kurang Pak, ini bannya cili, ya, ini harus lebih gede, beli Saudara. Beli lagi yang gede. Tiba-tiba kurang dari 1 tahun, sepeda saya sudah 3 Saudara. Loh, hasil apa? Hasil dipanas-panasi teman coba. Kenapa? Karena pengen mengikuti standar, oh yang lain begitu, saya harus begitu. Yang lain begini, saya harus begini. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak pernah puas. Tidak pernah ada kepuasan. Bagaimana apa kata Alkitab? Tadi kalau dikatakan Horace, ya, orang penyair Romawi, ya lalu dikatakan sama Jim Carrey, Saudara. Apa kata Alkitab? Ayo kita baca satu-satu. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7. Ketidakpuasan ini akhirnya Saudara membebani kita. Ya, makanya nggak heran ternyata akhirnya Tuhan ngomong, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu, karena engkau memikul beban yang salah. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya apa? Tidak terpuaskan. Amsal 27:20, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Yang punya tas satu, tasnya api itu. Loh kan sudah punya tas. Tas itu kan fungsional. Oh enggak, kalau yang ini bagus. Ini untuk acara kawinan. Iya toh. Ini kalau pakai jarik, pakai kebaya cocok ini. Masa ke pasar pakai ini, akhirnya beli Saudara. Ya, beli. Terus ada lagi, loh ini kok bagus. Suaminya nanya, loh kemarin kan sudah beli. Loh itu kan untuk kawinan, lah ini untuk ke mall. Nah Saudara ya. Terus lama-lama satu kamar isinya apa? Tas. Ibu-ibu semua yang jawab. Sepatu juga begitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dunia tahu. Orang marketing itu ya, saudara pinter, dia tahu. Dulu ya, ibu-ibu ini saya pernah belajar satu buku. Ya, zaman dulu tahun 60, tahun 70-an. Itu sepatu itu namanya, haknya gede, namanya wedges ya, kalau nggak salah ya. Gede haknya. Ya, gede, cetok tuh. Wah, semakin tinggi ya. Di Indonesia juga ada namanya egrang, Saudara. Bukan ya? Tinggi. Wah. Gede ya, gede. Orang produsen tahu ini kalau gede-gede terus ini dan gede terus awet. Kalau gede awet bakal beli sepatu lagi enggak? Enggak, awet kok, ya kan? Enggak rusak kok. Makanya akhirnya dibuatkan model baru.
ya dipasangkan kepada para model, dikasih contoh dari yang tadinya gede kecil, saudara. Itu haknya itu kecil sampai iso dibuat nyawat orang mancep di sini, saudara. Namanya stiletto, ya betul ya, ibu-ibu ya. Wah, 15 meter, 15 senti, saudara ya. Wah, akhirnya apa? Loh, yang gede kan jadi obsolete, ya. Yang gede, wah ini enggak out of date. Ini udah kuno, Bu. Ibu kok pakai gini, kok masih begini. Sekarang itu yang begini. Oh iya ya, kecil ya, semakin kecil. Sudah tahu, itu semua marketing. Halo, saudara. Tapi manusia kan nggak sadar kan, itu tahun 80-an. Terus maju kecil. Menuju tahun hari-hari ini semua udah pada capek, tinggi-tinggi, ibu-ibu capek. Akhirnya apa? Trepes, betul ya? Tahu semua loh padahal ya. Tapi ya saya beli terus, saudara. Dan saya mau kasih tahu, yang namanya fashion itu selalu berulang, betul? Berulang. Zaman dulu bapak-bapak, dari tadi ibu-ibu terus Pak yang disindir. Celana cutbray. Dulu Pak Nardi tahun 60-an, 70-an ya. Pak Adi juga, cutbray betul ya? Shit, gitu kan. Wah gitu. Lama-lama, skinny jeans gitu kan. Orang pakai cutbray, ini kuno kamu. Semua harus yang ketat-ketat gitu. Kayak Mas Tweet itu, ketat gitu kan. Ya, gitu. Tapi itu semuanya berulang, betul nggak? Sekarang celana pipa lagi, gede lagi. Pernah lagi, cutbray lagi. Berulang terus. Orang enggak pernah puas. Orang cari terus. Herannya kita beli. Barang semua beli semua. Saudara yang dikasih Tuhan. Enggak pernah puas. 1 Timotius 6 ayat 9 mengingatkan kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tidak ada salah untuk menjadi kaya, tetapi yang berbahaya adalah ingin kaya dan akhirnya terjatuh di dalam pencobaan. Gak ada yang salah dengan memiliki harta kekayaan, saudara. Tetapi untuk ingin menjadi kaya, bisa jadi kita menghalalkan segala cara. Ada begitu banyak hari ini investasi yang bodong, saudara. Ya, ada begitu banyak, saudara, bahkan ya uang pensiunnya orang-orang dipakai diputarkan habis hilang, saudara. Ya, jadi ada kasus-kasus besar yang sekarang ditangani. Kenapa? Karena orang kepengen cepat kaya. Ikut bisnis ini, ikut bisnis itu, dan seterusnya. Ini hati-hati, kenapa? Karena ketidakpuasan itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia selama bertahun-tahun, selama berabad-abad, hidup dalam sebuah ekspektasi. Yang mereka pikir mereka bisa bahagia dengan upaya mereka sendiri. Dan itu akhirnya membuat hidup mereka ditaruh beban berat. Saudara, mereka memikul beban berat. Karena mereka berharap mereka mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara, manusia selalu hidup untuk sesuatu yang dia pikir bisa buat dia bahagia. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Hal itu membuat kita exhausted, membuat kita kelelahan. Itu seperti saudara berlari di atas treadmill. Saudara, lari treadmill sehat ya, tapi saudara nggak kemana-mana kan. Saudara tetap ada di situ. 1 jam, 2 jam mau lari di treadmill, saudara, ya jalan itu kayak lari di tempat, saudara nggak kemana-mana. Memang sehat buat tubuh kita. Itu seperti menggambarkan kehidupan yang diupayakan untuk terus mengikuti standar dunia. Kita nggak akan pernah temukan kepuasan, dan itu akhirnya membebani kita. Kita dipikul seperti kita memikul beban berat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Manusia selalu hidup untuk sesuatu yang dia pikir bisa buat kita bahagia. Saudara, Tim Keller, ya ingatkan lagi, dia pernah berkata demikian. Jika sesuatu itu menjadi lebih penting dari Tuhan. Sesuatu itu apa saja, termasuk keluarga saudara, termasuk harta saudara, termasuk pelayanan saudara. Sesuatu itu lebih penting daripada Tuhan. Itu dan menjadikan itu sebagai sumber kebahagiaan, makna hidup dan identitas kita. Maka itu adalah sesungguhnya penyembahan berhala. Kalau hobimu itu kau pikir jadi sumber bahagiamu,
Ya, kalau anakmu itu kau pikir menjadi sumber bahagiamu, kau bekerja keras untuk anak, nyenangkan anak. Nggak ada yang salah dengan itu, jangan salah saudara. Bukan berarti hari ini saudara, anakmu nggak usah dimasakin, nggak dikelelerno saudara ya. Ya, nggak dikasih tempat untuk tidur. Bukan itu maksudnya. Tetapi artinya saya mau katakan maksud hati, kondisi hati. Ini yang berbahaya. Kalau engkau berpikir bahwa engkau melakukan ini semua untuk anakmu dan anakmu menjadi satu-satunya sumber bahagiamu selain Tuhan, anak kita bisa jadi berhala kita. Cucu kita bisa jadi berhala kita. Kita boleh mempersiapkan masa depan mereka, kita beri tabungan yang cukup, kita beri pendidikan, kita didik mereka dengan nilai-nilai yang benar, saudara. Tapi biarkan juga mereka tidak bergantung kepada orang tua mereka, tapi mereka bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara, ini jadi penting. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan jadi make sense, jadi masuk akal. Ketika dia berkata demikian, ayat 28 dibuka. Marilah, ayo datang, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari semua yang tadi berpikir bahwa apapun yang kau lakukan, engkau berharap engkau bisa bahagia, ya engkau bisa mau kredit ini, coba seandainya aku bisa kredit motor, coba seandainya aku bisa kredit rumah. Kalau aku kredit rumah berapapun, ya mau 25 tahun, 50 tahun, yang penting aku punya rumah. Dan kau berpikir, engkau menaruh kebahagiaanmu pada hartamu. Saudara, dikasih Tuhan, kau akan temukan itu semua sia-sia. Oleh karena itu hari ini Tuhan tawarkan, ayo mari. Engkau yang hari ini, yang selama ini berjuang segalanya untuk kebahagiaanmu, engkau gak akan temukan, engkau gak akan mengalami kepuasan. Hari ini aku undang engkau datang kepadaku. Yang setuju katakan amin, saudara. Dia merujuk kepada dirinya sendiri sebagai pusat kebahagiaan dan sumber bahagia kita selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo saudara, benar-benar hari ini, setiap hari saudara berdoa, Tuhan murnikan motivasiku, murnikan hatiku. Engkau bisa bekerja dengan sedemikian rupa, dengan sebuah pengertian dan persepsi yang benar. Engkau tidak menaruh pekerjaanmu sebagai berhalamu, tapi engkau melihat pekerjaan itu adalah cara Tuhan supaya melalui pekerjaanmu, melalui bisnismu, melalui keluargamu, melalui istrimu, suamimu, nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Ini cara pandang yang berbeda, tipis-tipis tapi penting. Sepertinya benar tapi salah, ini masalahnya. Lalu Tuhan kan tawarkan, mari aku akan beri kelegaan. Kelegaan yang seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kadang-kadang bisa jadi kita berpikir yang keliru tentang kelegaan. Lega. Lega itu kalau apa saudara ya? Misalnya kalau pengap gitu, terus tiba-tiba kita buka masker bisa hirup udara. Aduh enak, lega Pak. Selama ini pakai masker terus begitu ya. Itu kelegaan. Apakah kelegaan yang seperti itu? Kelegaan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-29. Ini ada seperti ada paradoks begitu. Lega itu sepertinya kan, waduh kalau panas begitu ya tiba-tiba nyalain AC, aduh segar. Ya panas gitu sampai rumah, ya lepas ganti baju rumah gitu, aduh enak. Coba lihat kelegaan yang seperti apa. 29, pikulah kuk yang kupasang. Halo? Mari datang kepadaku, engkau akan kuberikan kelegaan. Tapi malah Tuhan ngomong gini, pikul kuk yang kupasang. Loh kok suruh mikul lagi? Halo? Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa arti kuk ini? Saudara, zaman dulu, ini sebenarnya sesungguhnya adalah undangan bagi murid-muridnya untuk mengikut dia. Menjadi murid-murid Kristus. Menjadikan Kristus Yesus itu gurunya, murid-murid itu muridnya. Nah ini bicara tentang proses menjadikan murid. Ya, bicara tentang discipleship. Pikulah kuk yang kupasang.
Kamu jangan pikul cook yang palsu, standar palsu dunia. Yang kau pikir ketika engkau mencapainya engkau akan bahagia. Yang padahal pada akhirnya engkau melihat dan merasakan engkau tidak akan pernah puas dengan itu semua. Tapi cook yang kupasang, artinya apa saudara? Ikut, belajarlah kepadaku. Di situ dikatakan belajarlah kepadaku. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang membiarkan Tuhan mendominasi hidup kita. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, memimpin kita, berdaulat penuh atas hidup saudara, yang percaya katakan amin. Maka itulah yang namanya kelegaan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Karena engkau mengetahui bahwa hidupmu ada dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Yang mimpin engkau bukan presiden, yang mimpin engkau bukan orang yang paling kaya di dunia ini. Yang memimpin engkau Tuhan sendiri, Allah yang berdaulat. Di situ ada kelegaan, mengetahui bahwa segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun yang aku hari ini alami. Tapi kalau aku dipimpin oleh Tuhan, aku percaya ujungnya pasti baik-baik saja. Ada kelegaan yang semacam itu. Ada kelegaan yang sejati, kelegaan yang mutlak. Beda, bukan cuma soal pakai masker bisa dilepas, bisa nafas sejenak. No, sebuah kelegaan yang saudara tidak pernah dapatkan. Itu artinya di situ saya tuliskan, ya menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Saudara, zaman dulu kalau mau ikut jadi murid, itu ngenger saudara, hidup bersama. Tidak cuma datang ke sekolah, bawa tas, ya selesai, sudah Miss pulang, teng pulang. Besoknya, ring masuk, ayo belajar. Enggak seperti itu. Proses memuridkan, proses menjadi murid itu adalah Yesus tinggal dengan murid-muridnya. Makan bersama dengan dia. Murid-muridnya melihat bagaimana Yesus mengajar. Melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang berdosa. Menyembuhkan yang sakit. Saudara, ada proses di mana Yesus itu mendominasi penuh hidupmu. Yang percaya katakan amin, saudara. Bukan cuma sebagian, bukan cuma ketika engkau datang ketika hari Minggu, kau nyanyi, kau nyembah Tuhan, kau beri persembahan, dan kau berpikir beres. No, bagaimana dengan hari Senin? Bagaimana dengan hari Selasa? Apakah Tuhan tetap menjadi Tuhan atas hidupmu? Apakah dia tetap menjadi raja atas pekerjaanmu? Apakah dia menjadi yang segalanya ketika engkau mengendarai motormu dan menuju kepada kantor di mana engkau bekerja? Apakah dia tetap menjadi yang segalanya ketika engkau datang kepada bosmu dan diberi tugas dan engkau mengerjakannya dengan sepenuh hati mengetahui bahwa sesungguhnya engkau enggak hanya bekerja bagi manusia, engkau bekerja bagi Tuhan. Ini penting saudara. Jadi kelegaan yang pertama datang adalah menjadikan dia yang utama. Yang percaya katakan amin. Halo, itu sama seperti saudara punya, ini contoh ya, sekali lagi ini contoh saudara. Saudara mungkin tadinya bekerja di perusahaan yang kecil, ya, yang empot-empotan mungkin ini kadang-kadang digaji, kadang-kadang enggak, begitu saudara ya. Tiba-tiba saudara ditawari ke perusahaan yang lebih besar, ya, perusahaan multinasional, cabangnya di seluruh dunia, yang sudah punya reputasi puluhan tahun dan kondisinya terus naik saudara. Saudara tadinya empot-empot, terus sekarang saudara masuk ke sebuah perusahaan yang sepertinya engkau tidak akan pernah bisa dipecat, saudara. Engkau punya pensiun masa tua, saudara. Lalu engkau ada di situ. Aduh, seperti itu saudara. Bayangkan hari ini saudara, engkau dari hidup di bawah tekanan, di bawah perhambaan itu. Ya, yang terbatas, yang kau ketahui dan sadari bahwa apapun yang kau lakukan itu tidak akan pernah memuaskanmu. Sekarang kau beralih menjadikan dia raja, dia Tuhan. Itu seperti yang tadi ya, analogi itu. Walaupun itu secara apple to apple tidak sangat tepat saudara, karena Tuhan tidak bisa hanya digambarkan menjadi perusahaan yang multinasional besar. Dia adalah dunia itu sendiri, dia adalah pencipta langit dan bumi, dia segala-galanya. Bayangkan saudara, dari segala sesuatu yang tidak jelas, tidak pernah puas, engkau datang kepada dia yang bisa memberikanmu air kehidupan, bahkan dia memberikan dirinya sendiri. Saya percaya disitulah letak kelegaan dan kepuasan yang sejati. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.
Yang berikutnya saudara, di situ dikatakan pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Itu proses menjadi murid, menjadi serupa dengan dia. Ini proses perjalanan. Nggak bisa cuman sekali jadi, enggak. Mana Pak? Saya nggak berubah Pak. Loh, kok bisa gitu? Loh ya, katanya Bapak suruh saya ke gereja. Kemarin saya ke gereja, saya ambil perjamuan. Kok habis itu pulang saya nggak ngalami apa-apa. Ini proses, yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pikul yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Menjadikan Kristus Tuhan mendominasi dan menjadikan kita murid Kristus diproses menjadi serupa dengan Dia. Sempurna, berubah, pasti. Dan prosesnya terjadi terus menerus. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ayo cepat, ada 2 hal yang kita perlu baca. Kita baca Matius 18 ayat yang ketiga atau Matius 11:25 saja sebelumnya supaya itu masuk dalam satu konteks yang sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, dan karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kadang-kadang Tuhan itu menyembunyikan hikmatnya, rencananya pada orang bijak dan pandai. Artinya apa? Orang yang merasa bisa, orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Disembunyikan. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam terjemahan yang lain itu, orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Diulang lagi di Matius 18 ayat yang ketiga. Tapi sama saudara, artinya. Lalu berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti apa? Anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini beberapa waktu yang lalu disebut juga oleh Pak Gembala. Lalu saya mengulik ya, mencari tahu apa sih kriteria orang tidak terpelajar. Orang yang disebutkan bahkan spesifik sama Tuhan dikatakan seperti anak kecil ini. Ada 2. Tuhan berikan kelegaan melalui respon kita sebagai seorang anak atau anak kecil dengan 2 karakter. Yang pertama, mengakui bahwa kita tidak berdaya. Sama-sama katakan tidak berdaya. Orang yang ngerasa pintar, ngerasa pandai, ngerasa tahu segalanya, Tuhan simpen rahasianya dalam-dalam. Tapi sama orang yang kecil, orang yang tidak terbelajar, bahkan menjadi seperti seorang anak kecil, Tuhan menyatakan hikmatnya. Saudara, orang yang tak berdaya, anak kecil itu tahu bahwa dia tidak berdaya, betul? Di sini masih ada tadi yang gendong-gendong bayi gitu ya. Bayi itu kalau digendong gini kan, endong, betul ya? Tahu karena kalau dia harus jalan begitu, nggak bakal kuat. Dia minta gendong papanya, dia minta gendong mamanya. Ya. Tapi kalau udah gede seperti ini, ya seperti putranya Pak Sugiono, Abraham gitu gede, papa gendong, ya nggak bisa saudara ya. Nggak lagi saudara, betul ya. Dulu masih kecil. Kenapa? Hari ini dia tahu, dia bisa jalan, bisa cukup kuat untuk bisa berjalan bersama dengan bapaknya. Tapi waktu kecil nggak berdaya, gendong. Habis digendong apa? Kalau bayi itu, yang punya bayi, ayo. Ya, Mbak Dian punya bayi itu, udah lama ya. Punya bayi itu gimana? Garek nunjuk sudah. Bapaknya ke sana, duduk, betul ya? Nanti, karena dia tahu dia nggak bisa ke sana sendirian. Dia kasih, ya. Jadi itu bukan perintah suara tapi apa? Perintah tangan saudara. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Bayi itu tahu dia nggak berdaya. Tapi yang kedua saudara, dia tahu bahwa bapaknya, orang tuanya mengasihi dia. Dia mengalami yang namanya kasih Allah. Seorang anak kecil dia tahu senakal-nakalnya apa. Dia kasih mangkok, kasih makan gini. Teng, cedar. Ya, lalu makanannya ada di atap gitu ya. Ada di bawah ya. Meja makannya kotor begitu kan. Ya, dulu saya masih ingat yang anak kami yang pertama itu kita biarkan gitu. Katanya nggak boleh, pokoknya semua kan kalau mau bersihan gitu, disuapin. Tapi supaya mandiri, udah biarin. Tapi brokoli, ada yang lempar, waduh, udah jadi amis semua segala macam gitu. Ya, buat orang tuanya kadang apa? Jengkel, nggak cuma jengkel, jengkel ya kan. Dikasih gitu kan. Kamu tuh ya, udah tak kasih tahu, diulangi lagi. Tapi besoknya dia ngomong,
Papa, dekat lagi sama mamanya. Dia dekat lagi sama orang tuanya. Karena tahu betul bahwa orang tuanya mengasihi dia. Kita mendapatkan kelegaan sejati dengan apa? Memberikan respon kepada Tuhan sebagai orang yang tidak berdaya. Tuhan, aku enggak berdaya Tuhan. Tanpa Tuhan aku enggak berdaya. Tuhan, aku datang kepadamu. Saudara, engkau akan mendapatkan kelegaan. Dan berikutnya, Tuhan, aku percaya. Aku ini orang berdosa. Aku orang yang brengsek, jauh daripada Tuhan. Tapi di saat yang sama, aku orang yang dikasihi oleh Allah. Bahkan Yesus sendiri menyediakan hidupnya, nyawanya bagi setiap saudara. Sebagai ekspresi kasihnya kepada setiap saudara dan saya. Untuk mendapatkan kepuasan dan kelegaan yang sejati. Dan pada akhirnya saudara tahu apa yang terjadi di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa saudara. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan gelisah saudara. Supaya apa? Supaya hari ini saudara bisa memperoleh ketenangan. Dia ketakutan supaya hari ini saudara sudah tidak mengalami kegentaran. Saudara pernah dengar cerita tentang Stefanus mati di rajam batu? Dia waktu di rajam batu, dia cuma ngelihat musuhnya yang melempari dia. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jedua, dia tidak marah, dia tidak takut. Dia melihat ke atas, dia melihat kemuliaan surga terbuka, kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Saudara kita dengar, Pak Adolf yang melayani juga di Open Doors. Ada begitu banyak martir-martir yang mati, nyawanya, darahnya tercurah. Mereka mati disalibkan, mereka mati ditembak, mereka mati disiksa. Tapi kita dengar banyak kesaksian ketika mereka mau menemui ajalnya. Mereka tersenyum, mereka penuh dengan damai sejahtera. Mereka memiliki kelegaan, mereka tidak takut. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengalami semua ketakutan, dia mengalami semua kegelisahan, dia mengalami semuanya supaya saudara dan saya diberi kelegaan yang sejati. Supaya saudara dan saya, saudara tahu, dia pikul salib itu, dia mati di atas kayu salib, dia mengalami bahkan keterpisahan dengan bapaknya. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Saudara, bedanya sama martir, bedanya sama Stefanus, mereka mengalami semua damai sejahtera. Tuhan tidak mengalami itu semua. Dia mengalami kegentaran, kegetiran, ketakutan, saudara. Bahkan terpisahan dengan bapaknya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hari ini oleh kuasa darah Yesus dimampukan untuk memikul kuk yang dia pasang. Dan mengalami kelegaan dan kepuasan yang sejati. Oleh karena itu ketika kita ngambil sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, ingat kasihnya saudara. Ingat kembali kebaikannya. Kalau hari ini saudara mengalami damai sejahtera, itu karena apa? Karena semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Saya undang hamba-hamba Tuhan, Bapak Penatua, Bapak Diaken untuk bisa maju ke depan. Mari kita teduhkan hati kita sejenak Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempercayai satu hal, bahwa hanya Dia yang sanggup memberikan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Dia katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan pagi hari ini hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan kami percaya di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Kalau hari ini kami bekerja sedemikian rupa hanya untuk mencapai yang kami anggap kesuksesan atau kebahagiaan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami berpikir kalau kami punya cukup uang, kalau kami punya jabatan, kalau kami punya keluarga, kalau kami bisa melakukan ini dan itu, kalau aku bisa menyenangkan orang tuaku, kalau aku bisa melakukan semuanya untuk anak-anakku, maka aku akan bahagia. Dan kami menaruh makna hidup
kami menaruh identitas kami menaruh kebahagiaan kami kepada hal-hal yang fana itu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami kembali kepadamu dan menjadikan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau master of our life, Tuhan atas hidup kami. Dan memikul kuk yang Kau pasang. Karena kami tahu Tuhan, kami akan belajar daripadamu dan kami akan mendapatkan ketenangan. Karena kuk yang Kau pasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Bapa, sucikan kuduskan kami untuk dapat menerima korban perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari Bapak Ibu sudah menerima, bisa bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu Yang ku terima. Mari sama-sama katakan, dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya, dalam Kristus Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari masing-masing di hadapan Tuhan dan merenungkan kembali kebaikan-Nya di atas kayu salib. Dia mati bagi setiap saudara dan saya. Dia mengalami semua kegelisahan dunia supaya saudara dan saya mendapatkan kelegaan dan ketenangan yang sejati. Dia mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa yang ada di surga supaya hari ini engkau boleh dipersatukan
dalam sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Kau menjadi muridnya, kau menjadi anaknya yang ada dalam sebuah proses perjalanan menuju kepada keserupaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat kembali korban Yesus di atas kayu salib. Karena dia telah menanggung kegelisahan seluruh dunia. Hari ini saudara boleh mengalami ketenangan yang sejati. Bapa, sucikan dan kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami selama ini Tuhan masih menjadikan hal-hal yang lain selain Tuhan sumber bahagia kami. Masih menjadikan hal-hal yang lain selain Tuhan makna hidup kami dan identitas kami. Hari ini Tuhan, biarlah sumber bahagia, makna hidup dan identitas kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GPI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala saudara dan mengingat kembali korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah dari sekujur tubuhnya. Bilur-bilurnya menyembuhkan dan memulihkan saudara. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang penuh percaya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup saudara. Hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami, atas darah-Mu Yesus yang pulihkan kami Tuhan, kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus memulihkan kami, menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang telah menguatkan kami dan menyadarkan kami. Dan saat ini Engkau ada di dalam kami, bukan karena kesalahan dan kepandaian kami, itu semua rencana-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami, tegur kami Tuhan, uji hati kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu, melakukan, bahkan memenangkan jiwa bagi-Mu. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu yang telah menyampaikan apa yang ada dalam hati-Mu. Kau sangat luar biasa Bapa, Kau memberkati Bapak Erlangga dalam segala sesuatu.
Apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau sanggup memenuhinya. Apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Sudi Dharma. Biarlah kemurahan dan kemuliaan-Mu menyertai dan menghidupi Pak Sudi dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Layakkan kami untuk membawa bangsa kami kepadamu. Berkati Indonesia Bapak. Seluruh wilayah Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah. Jagai Tuhan pemerintahan kami sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Sungguh Allah ajaib, Allah yang setia, Allah yang memelihara bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia yang saat ini memuji dan memuliakan-Mu. Berkat-Mu atas mereka Bapak. Terlebih untuk diaspora sejahtera dimanapun Kau dirikan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami, menyembuhkan kami, dan melakukan karya-Mu di tengah-tengah kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Untuk anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Hanya yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kemuliaan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat. Yesus, ku sanjung. Yesus, ku sanjung di tempat kemuliaan. Yesus, ku sanjung di tempat kemuliaan. Haleluya. Berapa banyak sudah diberkati? Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan juga untuk anak-anak kita. Kita terus mendoakan tunas remaja, pemuda, bahkan sekolah minggu dapat dilayani dengan baik. Karena percaya bahwa pelayanan generasi ini penting untuk bagaimana kita bisa memuridkan bagi Kristus dan mempermuliakan Tuhan bagi di antara sesama kita. Amin saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Diaken yang sudah bertugas hari ini. Dan melalui kesempatan ini saya juga umumkan nanti hari Selasa yaitu tanggal 5 Juli. Betul ya Pak Nardi ya? Kita kebagian menjadi tuan rumah untuk persekutuan doa pagi Bamak. Ya, yang seperti dulu dilakukan ya setiap bulannya, lalu ada pandemi di online kan. Nah sekarang mulai bergerak lagi dari gereja ke gereja. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara saya sampaikan ini untuk supaya setiap kita juga menjadi berkat bagi anggota tubuh Kristus yang lain. Pertama saudara bisa hadir di tempat ini jam 7 pagi hari Selasa. Jadi kalau mau kerja
ya mau ke sini dulu sebentar ya saudara, adalah penting untuk kita bisa menyambut juga hamba-hamba Tuhan bersama-sama. Ya, setelah itu saudara bisa lanjut kerja. Ya, saudara juga bisa saudara ikut sampai akhir, itu puji Tuhan saudara. Ya, setelah itu biasanya kita juga menyediakan makan pagi ya, sarapan saudara ya. Ya, ada yang mungkin bawa sate gitu ya, mungkin saudara ya. Tapi semuanya nanti koordinasinya dengan Pak Nardi dan juga teman-teman yang lain, saudara bisa hubungi mereka-mereka. Amin. Kita mau jadi berkat buat sesama kita. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur sekali lagi untuk setiap kami Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ada dalam satu kawanan domba dengan satu gembala. Kami percaya, kami terus dimuridkan, kami terus berjalan dalam pengenalan demi pengenalan akan Engkau lebih lagi. Sampai kami dapat bertemu muka dengan muka. Dan Tuhan mengalami Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Mulai hari ini, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertaimu hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.